Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada saya dan Nugroho, NPM 2335 10335. Saya Tirta Branca, NPM 233510813. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Praktikum Algoritma dan Pemrograman dengan studi kasus sistem perpustakaan. Baik, pada pembahasan memiliki 6 sub pembahasan dimulai dari pembahasan input dan output hingga ke pembahasan pemrosesan arsip. Baik, yang pertama kita akan masuk ke pembahasan input dan output. Pengertian input dan output pada bahasa C++ adalah aktivitas pengguna dengan program pada komputer yang memungkinkan kita memberikan data ke dalam program, dan program itu juga dapat mengeluarkan data untuk pengguna. Data tersebut dapat berupa teks, file, gambar, hardcopy, dan lain-lain. Oke, kita lanjut kepada konstruksi pemilihan. Pengertian konstruksi pemilihan adalah bahasa C++ adalah bagian dari sintaks yang digunakan untuk mendefinisikan fungsi utama program. Fungsi utama ini didefinisikan dengan menggunakan kata kunci main buka kurung dan tutup kurung, dan diikuti dengan blok code yang dieksekusi ketika program dijalankan. Contoh konstruksi pemilihan dalam sistem perpustakaan untuk menyimpan, untuk melooping, untuk main integer pada sistem perpustakaan. Oke, baik. Kemudian ada konstruksi pengulangan, di mana memiliki definisi berupa bagian dari sintaks yang digunakan untuk mengulang blok kode program beberapa kali. Terdapat 3 jenis konstruksi pengulangan dalam C++. Sebagai contoh, kami menampilkan gambar dari studi kasus baris coding yang telah kami buat, di mana ada void untuk menambahkan buku. Kemudian dalam hal tersebut memberikan output berupa masukan judul buku dengan inputan mengabaikan karakter new line yang tersisa di buffer. Kemudian ada get line untuk mendapatkan line output berupa buku judul, kemudian output berupa buku penulis dan buku tahun terbit. Selanjutnya ada prosedur dan fungsi. Prosedur adalah blok code yang terdiri dari satu atau lebih pernyataan yang digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dalam program. Fungsi di sisi lain mirip dengan prosedur, namun memiliki nilai balik. Fungsi mengembalikan nilai setelah dieksekusi. Berikut adalah contoh untuk codingan dalam sistem perpustakaan untuk menampilkan daftar buku dengan void tampilkan buku dan dengan program daftar buku di perpustakaan. Oke, baik. Kemudian ada poin kelima, yaitu array dan matriks. Array adalah struktur data yang berisi kumpulan nilai-nilai yang memiliki tipe data yang sama. Array dapat berdimensi tunggal atau multidimensi. Array dapat digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang bertipe sama secara terstruktur menggunakan indeks. Bisa dilihat di sini pada baris coding yang kami buat untuk program sistem perpustakaan. Pada daftar buku kami menggunakan array dengan pelambangan I. Kemudian ada matriks. Matriks adalah array yang berdimensi 2. Matriks digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk tabel. Matriks dapat dibuat dengan menggunakan array 2 dimensi dan dapat diakses menggunakan indeks. Pada baris coding studi kasus kami, yaitu sistem perpustakaan, pada section menambahkan buku ke matriks, kami menggunakan metode array. Metode array di mana jumlah buku 0 memiliki definisi buku judul buku, jumlah buku yang pertama ke 1 memiliki judul buku penulis, kemudian jumlah buku yang kedua memiliki tipe data string untuk tahun terbit buku. Kemudian outputnya buku berhasil ditambahkan. Oke, selanjutnya adalah pemrosesan arsip. Pengertian pemrosesan arsip dalam C++ adalah proses mengelola data yang disimpan dalam file atau directory. Pemrosesan arsip dalam C++ melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama ada processing atau langkah awal yang dilakukan program sebelum dikompilasi. Yang kedua ada compilation atau pembentukan suatu program di C++ dilakukan oleh C++ compiler yang akan membaca dan menerjemahkan bahasa kode pemrogram.
Yang ketiga ada linking. Program ini bertujuan untuk mengaitkan objek yang telah dibuat dengan file-file perpustakaan atau library kemudian mengubahnya. Pemrosesan arsip dalam C++ dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi-fungsi seperti ifstream dan offstream untuk membaca dan menulis file. Oke, baik untuk Contohnya, untuk contoh studi kasusnya dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, kami akan menampilkan baris coding yang telah kami buat. Oke, baik. Saya akan merunning program yang telah saya buat bersama dengan Saudara Tio Sapriansyah di kelompok 2. Baik, ini adalah tampilan awal dari running program yang telah kami buat. Maaf. Apakah Saudara Tio Sapriansyah bisa melihat di layar? Oke, baik. bisa. Lanjutkan. Oke, baik. Untuk running pertama, tampilan awal dari running program yang telah kami buat. Di sini terdiri dari 4 opsi. Dimulai dari tambah buku, tampilkan daftar buku, simpan ke file, dan yang terakhir keluar. Baik, saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu dan kemudian akan dijelaskan oleh Saudara Tio Sapriansyah. Yang pertama, kita bisa memilih opsi pertama untuk menambahkan buku, masukkan judul buku, misalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Masukkan penulis buku Terelie, tahun terbit 2000. Kemudian ada buku berhasil ditambahkan. Kemudian untuk opsi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tio Sapriansyah. Selanjutnya ada untuk menampilkan buku yang telah ditambahkan oleh Saudara Dani. Sudah, Saudara Dani? Oke, baik. Opsi ketiga, Saudara Tio. Yang ketiga ada untuk menyimpan buku yang telah ditambahkan dengan judul, penulis, dan tahun terbit yang akan disimpan ke dalam file daftar buku.txt. Baik, untuk melihat daftar buku yang telah disimpan, daftar buku ini disimpan merupakan bagian ataupun rangkaian dari pemrosesan arsip, di mana output ini bisa dilihat pada section output daftar buku _txt. Nah, ini adalah buku yang telah disimpan, data buku yang telah disimpan dari file coding sistem perpustakaan. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan kata. Akhir kalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.